Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya menggunakan breakout room di Zoom? Baik, kita masuk dulu ke website Zoom-nya, karena breakout room ini perlu kita aktifkan di website-nya dulu. Nah, kita login dengan akun kita masing-masing. Kita klik login sebelah sini dan kita masukkan email kita. Ini tampilan sudah login seperti ini. Dan kemudian kita klik setting di sebelah kiri ini. Kemudian kita cari ya di bagian bawah itu ada setting advanced. Untuk meeting, in meeting advance. Nah, di sini ada breakout room. Nah, secara default ini akan disable ya, tidak aktif. Nah, kita harus aktifkan untuk dapat menggunakan fitur breakout room. Jadi kita aktifkan dulu ya, seperti ini. Oke, your setting has been updated ya. Nah, kemudian kita logout aja dari sini. Baik, kalau sudah diaktifkan breakout room, maka di bagian bawah itu sudah muncul tombol breakout room ya. Secara default ini belum ada ruangan-ruangannya. Nah, kita perlu bikin, caranya kita klik. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada assign automatically, ada assign manual. Ini secara otomatis peserta atau siswa akan masuk ke ruangan masing-masing. Tentu saja guru sudah membuat daftarnya. Yang kedua, assign manual, masukkan siswa atau peserta ke ruangan itu secara manual oleh gurunya. Ya, misalnya di dalam kelas, oke, Anto kamu masuk kelompok A, Beta kamu masuk kelompok B, Charlie masuk kelompok C. Ya, jadi dilakukan manual oleh guru. Yang ketiga, membiarkan partisipan atau peserta atau siswa memilih ruangannya masing-masing ya. Misalnya sudah ditentukan nih, Anto kamu masuk ke kelompok A ya, maka dia akan masuk secara mandiri ke kelompok A gitu. Nah, baik, kita akan coba dulu yang pilihan yang ketiga ini. Dan di sini di bagian atas kita membuat berapa kelompok untuk di kelas kita. Misalnya ini siswanya dibagi ke dalam 5 kelompok ya, kita isi 5 breakout room. Kalau sudah, klik tombol create. Dan di sini sudah tersedia 5 ruangan, kita dapat rename nama roomnya masing-masing. Misalnya ini kelompok A, atau masing-masing kelompok sudah punya namanya masing-masing, bebas ya. Nah, ternyata ada siswa yang kelebihan anggota, sehingga perlu dibikinkan room lagi. Kita tinggal klik tombol add room seperti ini, kayak gitu. Kemudian di kiri bawah ada option. Di sini kita dapat setting ya. Izinkan partisipan, siswa atau peserta memilih ruangan, iya. Izinkan siswa atau peserta untuk kembali ke ruangan utama anytime, kapanpun ya. Yang ketiga, secara otomatis pindahkan yang partisipan atau siswa yang di breakout room ya ke dalam breakout roomnya masing-masing. Karena kita tadi membiarkan siswa untuk memilih ruangan, maka ini tidak dicentang. Kemudian breakout room akan tertutup secara otomatis. Misalnya sesi diskusi itu guru hanya 5 menit, maka kita isi 5 menit. Tapi kalau 10 menit, ya kita isi 10 menit. Tapi kalau tentatif melihat situasi, maka ini tidak perlu ya. Ketika diskusinya sudah cukup, maka guru dapat melakukan penutupan untuk semua ruangan. Kemudian ini dicentang juga countdown after closing breakout room. Ketika di close semua ruangan oleh guru, maka ini akan dihitung mundur 30 detik ya. Tapi ini dapat kita setting 10, 15, 30, 60 atau 120 detik. Seperti itu. Nah, kalau sudah ruangannya sudah siap, kita klik aja open all rooms. Nah, kemudian kita masukkan para peserta atau siswa ke roomnya masing-masing. Misalnya Anto kamu masuk ke kelompok A ya, maka di bagian nama Anto di bagian atas ini, nanti di sebelah kanan ada assign ya, dia mau dimasukkan ke kelompok mana. Atau siswa dapat join ke roomnya masing-masing yang sudah ditentukan oleh guru gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah ya, kita dapat close dan kita dapat berdiskusi dengan siswa ya. Kita klik lagi breakout room, kemudian di bagian bawah kita dapat mengirim pesan kepada semua peserta atau siswa yang ada di ruangannya masing-masing, ke semua.
Jadi kalau kita klik, ini kita klik pesannya, maka akan munculnya di bagian atas, bukan di bagian chat gitu ya. Jadi kita dapat klik pesan, semua kembali ke ruangan utama sekarang gitu ya. Maka kita broadcast, sehingga pesan itu akan muncul di bagian atas dari masing-masing peserta atau siswa. Jika waktu diskusinya sudah selesai, maka guru dapat melakukan penutupan untuk semua ruangan ya. Secara otomatis semua peserta atau siswa dia akan kembali lagi ke ruangan utama. Jadi kita dapat close all room. Ini sudah kondisinya para peserta atau siswa kembali lagi ke ruangan utama. Oke, itu aja mungkin untuk penggunaan breakout room, dari mulai pengaktifan sampai pembuatan room dan menutup semua ruangan untuk diskusi ini. Terima kasih, selamat mencoba.